Oke guys, sekarang kita ketemu lagi ya. Kita membahas kembali soal yang lagi viral nih, seorang Alif Bata yang coba bawakan lagu Hotel California dari Eagles. Mungkin juga saya seorang Alifer juga. Oke, sekarang kita ini nih, asik ini. Melodi yang ada bisa kita lihat guys. Intronya saja nada blues yang dimainkan ya. Semestinya hal yang biasa tapi dibuat menarik aja buat dia. Coba kita lihat kembali nih, bentar ya. Nah, ini dia. Dia main nada-nada blues yang ada. Hal yang simpel tapi mudah untuk dia dan enak sekali dibawakan oleh dia, seorang Alif Bata ini. Waduh, hai guys, coba perhatikan guys. Ini dia sudah masuk ya, karakter dia seorang fingerstyle. Oke, tadi kita sudah lihat cara permainan gitar di intro awalnya, dia bermain nada-nada blues yang dia hasilkan. Ternyata cocok juga ya. Ya mungkin genre Hotel California yang dibawakan Eagle ya jadul-jadul ya, lebih cenderungnya ke blues-blues gitu. Tapi cocok banget dia seorang fingerstyle ini. Dan pada masuk intro-intronya sudah bermain normal kembali. Saya pikir mantap juga ini. Hal yang simple tapi sangat baik kemasannya. Oke guys, kita lanjut kembali ya sambil melihat permainan fingerstyle-nya. Asik yang begini. Wah. Jadi semakin tertarik saja main fingerstyle. Kira-kira udah telat tidak ya kalau belajar kayak begini ya? Mungkin belajar lagi sama Alif Bata. Jadi seorang Alifer, apa ya istilahnya, Alifer ya? Asik di sini. Asik yang kayak begini yang seneng banget. Kalau saya coba mengikuti, ini refnya nih, asiknya refnya, asik nih refnya. Wah.
coba lihat ekspresinya tadi ya. Sama ya ekspresinya, cuma dia lebih asik lagi mainnya seorang fingerstyle. Pakai gitar akustik. Waduh. Oke guys, coba mungkin saya bisa lihat kembali pada saat awal-awalnya. Waduh. Waduh. Bagus. Espanyola ya, Latino kayaknya dia. Mungkin dia belajar dari sana atau mungkin dia ciptakan sendiri gayanya sendiri ya. Saya agak ini tadi ya kurang konsen, tapi saya lihat ada yang menarik di sini. Mungkin saya coba ulang kembali di sini nih. Ini dia kayak begini nih. Bagaimana dia ambil suatu sentuhan, ambil suatu touch yang ada, par-par melodi yang ciri khasnya. Kalau saya pikir kalau gaya bahasa-bahasa kita yang di sini nyuri star, tapi enak didengar. Coba lihat. Saya lanjutkan kembali ya. Wah. Ya. Harmonik. Wah, sliding. Wow. Wah. Wah. Jadi ikut-ikutan. Waduh, asik. Ya. Kali ini saya tadi coba melihat bagaimana cara seorang Alif Bata memainkan Hotel California, di mana lagu yang dibawakan oleh Eagles. Kalau kita melihat tingkat kesulitan dari lagu ini, memang lagu ini khusus diciptakan untuk dominan di fingerstyle atau di gitar, karena saya melihat Hotel California ini jarang dibawakan oleh grup yang betul-betul menghasilkan overdrive. Ya, dia lebih dominan kepada klasik gitar atau fingerstyle, dimana kalau saya menilai begitu sempurnanya Bung Alif Bata ini membawakan Hotel California, nyaris sama dengan apa yang dimainkan oleh kelompok Eagle. Sepertinya ada pemain-pemain lain yang mengiringi beliau ini. Dia memainkan fingerstyle-nya, dia menguasai klasiknya, tune-nya, ritme, terutama tempo. Tempo yang beliau mainkan ini sangat sempurna, sama dengan aslinya. Terus efek-efek, tune-tune atau harmoni yang dikeluarkan dari gitarnya Bung Alif Bata ini begitu sangat sempurna dan menyentuh. Sepertinya beliau ini diiringi 1-2 orang atau bahkan 3 gitaris. Tapi kenyataannya beliau ini hanya memainkan 1 gitar seorang. Tapi kita melihat bahwa hasil yang dikeluarkan dari bunyi gitar dari Bung Alif Bata ini seperti ada beberapa orang yang mengiringi. Mungkin itulah kelebihannya Alif Bata yang kita sudah akui baik di mancanegara maupun di dalam negeri kita sendiri. Suatu permainan yang sempurna yang sudah diakui oleh negara lain, bahkan negara kita juga sudah sangat merespon. Jadi kita musisi harus menyambut beliau adalah seorang pendatang baru, walaupun yang dihasilkan ini baru saja booming. Akhirnya beliau ini menjadi sorotan dunia, musisi luar bahkan musisi dalam, di mana seorang Alif Bata ini bisa mencuri perhatian para musisi dunia. Saya sangat salut sama beliau ini, cara memainkannya sempurna, bahkan apa yang dikeluarkan itu seperti ada magic, sihir,
tangannya yang mengandung magic, sihir, yang merupakan talenta yang diberikan Tuhan kepada beliau. Dan saya sangat kagum dengan Bung Alif Ba Ta. Cukup, saya rasa apa yang saya sampaikan. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini begitu juga yang disampaikan oleh musisi-musisi lain, baik dari musisi dunia atau musisi kita sendiri. Lancar. Temponya itu sepertinya tepat. Kayaknya minum kopi saja dulu. Ini harus minum kopi nih untuk menghilangkan pusing. Semakin pusing kita mau lihat ini teknik permainannya. Waduh. Halo sobat, ketemu lagi dengan kami tim Triple F. Bersama kali ini saya ditemani oleh Bung Dian kembali. Ya, kita ketemu lagi ya. Ini Bung Dian. Ketemu lagi kita. Kita akan sedikit mengulas tentang lagu Black or White yang dibawakan oleh Bung Michael Jackson. Bagaimana Bung Dian? Sepertinya ini Black ini yang mengiringi atau gitaris ini siapa Bung Dian? Kalau khusus lagu ini setahu saya ya siapa Guns N' Roses itu? Slash. Oh iya. Dengan tipikal ininya ya. Oh iya. Rambutnya. Berarti Bung Slash ini memainkan atau mengaransemen lagu Black or White ini yang dimainkan oleh Bung Alif Ba Ta. Kita akan melihat perbandingan atau kesamaan di mana ada suatu yang spesial dari Bung Alif Ba Ta yang coba dia akan kolaborasikan atau disamakan dengan pola permainannya Slash. Bagaimana Bung Dian? Ini menarik sekali. Iya. Kalau kita bicara gitaris pada umumnya yang kelas-kelas dunia, iya. Dan seperti biasa seorang Alif Ba Ta, saya pikir bukan suatu masalah. Buktinya sudah tampil di YouTube. Iya. Mungkin kita review kembali, mungkin ada hal yang lebih menarik lagi. Iya. Jadi saya pikir bisa kita langsung nonton saja. Iya. Jadi kita lihat ini di mana yang bisa Bung Dian komentari sebagai seorang musisi, tingkat mana kesulitan yang Bung Alif Ba Ta mainkan. Coba kita cek di mana yang bisa kita lihat. Oh iya. Oke. Ada banyak tadi saya sudah perhatikan. Nah, itu dia. Ya. Yang kayak begini-begini nih. Sudah ada harmonik, sudah ada taping, ya, open ya kayak Eddie Van Halen kayaknya. Jangan berguru sama Eddie Van Halen. Nah, coba lihat. Iya. Slide. Luar biasa, Finger slide. Dia membawakan sangat sempurna dan sepertinya ada seorang Slash yang bermain di sini ya. Mungkin seperti itu. Coba kita ulang sedikit tadi ada teknik harmoniknya. Coba Bung Dian sedikit komentari ada teknik harmoniknya. Bisa dimundurkan sedikit Bung Dian? Coba ya ada teknik sini. Itu ada. Tidak, saya kurang mengerti. Saya kan seorang basis, Bung Dian seorang gitaris. Coba Bung Dian komentari sedikit teknik harmoniknya ini yang beliau peragakan tadi. Coba ya. Teknik yang dimainkan Alif Ba Ta ini memainkan teknik harmoni bagaimana kira-kira Bung Dian ini? Kalau selaku pemain gitar atau gitaris atau yang suka main gitar, kelihatan enteng, tapi ya kalau saya praktek, butuh belajar lebih lagi. Masalahnya ini akustik ya, kita lebih natural bermain. Kalau ini kan sudah bantuan. Iya. Bantuan listrik yang berbau teknologi lah. Mungkin kayak contoh begini. Artinya Bung Dian, saya bertanya ini apakah teknik bermain overdrive atau electric gitar dengan fingerstyle ini agak berbeda begitu ya Bung Dian? Sangat jauh berbeda. Jauh berbeda, sangat jauh. Betul. Kalau electric gitar ya kita pakai sound yang oke, terus dari tipe sangat inilah. Kalau ini murni. Saya teringat dari komentar dari gitaris senior Indonesia Bung Dewa Bujana bahwa beliau itu adalah seorang gitaris, tapi seorang gitaris yang diiring oleh bass
drum, vokal atau keyboard. Tapi beliau mengatakan saya angkat tangan seperti apa yang diperagakan oleh Alif Ba Ta. Beliau sampai angkat tangannya itu. Bagaimana Bung Dian itu? Aduh, seorang bujana yang mengatakan begitu, bagaimana dengan saya? Ah iya. Ayo kita lanjut. Mungkin lanjut saja dulu. Dewa Bujana. Wah. Fans saya sudah seperti itu. Bicara bagaimana saya. Iya. Yang slide finger star. Mungkin kalau saya cuma lebih prepare ke ini, wah kebiasaan harus ini, harus begini, harus begini. Kalau dia cukup ini, enak benar. Saya melihatnya kayak beliau memainkan ini seperti tidak ada beban, seperti bebas begitu saja. Nah itulah dia, seorang Alif Ba Ta seperti itu. Kalau dipikir-pikir sudah mulai Aliper juga di sini. Oh begitu? Luar biasa nih ya, Aliper sini. Walaupun telat tetap ya saling dukung sesama kita ya di Indonesia. Sepertinya lagu Black or White ini nanti ada istilahnya core vokal atau akord yang bermainkan ya. Seperti di sini Bung Dian. Kita lihat tadi. Ulang ya. Saya ini kurang mengerti di sini. Saya kurang paham ini. Kalau mau bicara, Ini beliau apakan ini? begini Gitar ya. nih. Kalau setahu saya yang saya pahami, begitu banyak teknik yang sudah dia pakai. Sebenarnya teknik standar lagi, hammer on, pull on-nya, tapping apa. Cuma dengan kecepatan tangannya. Iya. Kecepatan dengan tidak mengurangi nada-nada yang ini. Iya. Selalu tepat. Bahwa dia enteng saja, bawa yang kayak begini. Coba bisa kita ulang tadi sedikit yang tadi ada seperti ada itu coba lihat tuh. Coba, iya. Banyak teknik di situ, harmonik, pull on, hammer on dengan kecepatan yang ada sesuai dengan tempo. Kalinya ya rada-rada funky kan. Iya, funky. Iya. Ini sempat dia mencuri nada yang luar biasa. Lednya dia coba ambil di situ. Wah. Balik blues juga dia. Asik di sini coba dia. Tepat. Temponya itu sepertinya tepat. Kayaknya minum kopi saja dulu. Ini harus minum kopi nih untuk menghilangkan pusing. Semakin pusing kita mau lihat ini teknik permainannya. Waduh. Dari tadi lihat Alif, taunya udah mau habis lagi. Tapi iklan masuk tidak ini kayak Gudang Garam? Masuk. Sepertinya kalau Gudang Garam lihat ya mudah-mudahan dimasukin. Ini di Samsung. Tapi kita tidak bahas soal iklan, kita bicarain Alif ya. Jadi bagaimana kemudian kesimpulan ini tentang ini Black or White? Fantastik, ha? Seperti yang tadi baru dibahas. Iya. Sebelumnya Dewa Bujana seorang gitaris hebat menurut saya berbicara seperti itu. Boleh katakan ada drumnya, ada bassnya, apalagi gitarnya. Seruling sampai main gitar. Jangan-jangan hidung saya udah bunyi. Ya seperti itu dia. Fantastis. Luar biasa. Fantastis. Jadi untuk kali ini Bung Alif Ba Ta memainkan lagu Black or White yang dibawakan oleh Michael Jackson, di mana yang diisi oleh seorang Slash, gitaris dari Guns N' Roses ya. Beliau bisa imbangi permainan dari Slash. Dan kali ini kita bisa lihat langsung bahwa memang nada apa dikeluarkan oleh Alif Ba Ta sangat sempurna. Bagaimana kemudian? Begini secara pribadi. Iya. Kalau mau dibandingkan kan tidak etis juga. Ya, tidak etis. Dia selaku yang membuat suatu aransemen lagu. Iya. Tapi kalau bicara balik lagi pribadi, ya saya anggap dia lebih unggul. Lah. Pasti. Seperti itu. Iya. Jadi
kita secara pribadi, tapi etis, berarti kita turut jangan. bangga di Bung Dian ya, orang Indonesia, saudara Kita Indonesia. bangga sih, Iya harus bangga. bangga, harus Sehingga bangga. nama Indonesia ini sudah menyebar di seluruh dunia akibat oleh ulah seorang yang luar biasa, amazing ya. Oh, saya juga bingung, ini manusia ajaib, bocah ajaib. Boleh dikatakan dia tangannya mengandung sihir-sihir. Oh, bagaimana? Saya anggap unsur sihirnya banyak. Banyak. Ya, saya kurang tahu sihir Iya. tanda kutip saya. Iya. Mungkin seperti itu. Ya, ada. Baiklah rekan-rekan, saya sepertinya kami dan Bang Bung Dian juga sedikit membahas dan ada nada-nada yang aneh atau simfoni harmonik yang dikeluarkan oleh Bung Alif Ba Ta yang membuat kami saja juga agak terkagum-kagum. Jadi tergantung dari Anda saja bagaimana menilai Alif Ba Ta. Kalau kami menyerah, silakan Anda menilai tentang Bung Alif Ba Ta. Sip. Bagaimana Bung Dian? Sip, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo sobat. Ketemu lagi dengan kami ini tim Triple F Channel. Di mana tim Triple F Channel inilah channel yang selalu menyajikan hal-hal yang membahas yang lagi viral saat ini, yaitu seorang Alif Ba Ta yang kini menjadi pembicaraan dunia, bahkan musik-musik dunia, seantara dunia, Indonesia, bahkan internasional, yang selalu menjadi patokan bahwa dia memainkan tempo, fingerstyle, memainkan harmoni atau kelingkingnya yang dia katakan adalah super kelingking. Bahkan sampai saat ini beliau dikatakan adalah manusia yang berjiwa besar dalam memainkan musik tanpa harus mempelajarinya lebih dalam lagi, sehingga beliau diberi gelar Sang Harmoni. Untuk itu saat ini saya ditemani oleh musisi Kota Palu, yaitu Bung Dian. Bagaimana Bung Dian? Ya. Apa kabar Bung Dian? Alhamdulillah. Ini Bung Dian ini. Bung Dian ini salah satu komentator musik, pengamat musik di Palu. Kali ini kita akan Kali ini kita akan mana, Bung Dian? Mungkin saya lebih review soal kolaborasi antara ya. musik metal dengan tipe finger style ini gitu. Kali ini kita akan mana, Bung Dian? Mungkin saya lebih review soal kolaborasi antara ya. musik metal dengan tipe finger style ini gitu yang sangat ya menurut saya agak wow, tidak luar bisa biasa luar biasa. Jadi ini kita akan mengkaji lagu dari apa nih, theme song dari mana nih? Theme song dari serial TV di luar sana ya, yang bertema horor tapi Goosebump. Goosebump ya. Itu judul lagunya, theme songnya. Jadi kita akan mengkaji bagaimana Bung Alif Ba Ta ini betul-betul sangat piawai dalam memainkan lagu ini. Bahkan beliau bersama atau band luar featuring dengan mereka ini, sehingga mereka mengupload bersama-sama, sehingga kita melihat bahwa tempo yang dimainkan Bung Alif Ba Ta ini betul-betul sama, tidak lari daripada apa yang mereka mainkan yang di luar sana. Bagaimana Bung Dian? Saya sepakat soal itu. Saya pikir kan namanya kolaborasi, kadang
bagaimana lihat? Kalau- Kalau kolaborasinya saja dengan band metal, Hmm. ya begitu kompak. Sangat tidak lazim. Pada umumnya tidak lazim. Akustik, band metal, iya. full distorsi. Dia sebatas fingering, tapi Iya. ya kehebatannya bisa kompak. Seperti tadi dibilang bahwa nada per nada tidak jauh dari ini. Yang namanya kolaborasi kebanyakan pasti kita keluar dari jalur notasi-notasi yang ada. Kalau saya pikir juga beliau ini sangat mahir dalam memainkan Venger style-nya, terus juga sangat mahir memainkan nada-nada dan temponya, di mana dia selalu, kayaknya saya lihat ini, dia selalu menjaga temponya. Nah, itu. Sehingga begitu mudahnya grup-grup luar ini untuk menyesuaikan tanpa kesulitan dalam tempo. Bagaimana Bung Dian? Saya pikir juga seperti itu. Coba kita perhatikan, coba kita lihat. Mungkin para yang bisa nonton Alif Bata soal kolaborasi dengan band luar, band metal ya. Iya. Apa ya, Goosebump Dem Song ini kita bisa lihat secara detail notasi-notasi kok kompak gini. Biasanya ya kita ya kalau sudah namanya online lah agak miring-miring lah, ada tempo agak berubah. Tempo yang berubah. Biasanya itu pengaruhnya ke tempo. Tempo itu pasti, apalagi Bung Dian, apalagi kalau sudah sampai melalui online begini tuh, temponya biasa berubah. Ini bisanya temponya bisa maklumi dengan band-band luar. Saya pikir mereka juga boleh katakan tanda kutip lebih, kita juga tidak kalah, buktinya Alif Bata bisa imbangi atau mereka yang mengimbangi Alif Bata. Berarti kita perlu bangga nih dong, Bung Dian. Orang artinya warga Indonesia bisa mengimbangi. Kita harus mengikuti Alif Bata, jejak Alif Bata yang seorang ini. Apalagi gitaris-gitaris ya kayak saya, gitaris tapi ya asal senang, tapi ini memang kita lanjutkan ini. Coba kita saya mau lihat ada part-part di mana sih, ada tune yang mana dia bisa melebihi dari band pengiring. Saya anggap tanda kutip band pengiring lah. Band pengiring ya, yang lain itu band pengiring. Jadi yang utamanya Alif Bata ini. Alif Bata. Saya lihat ini coba. Luar sepertinya beliau ini yang utamanya. Ada yang menentukan tempo. Coba lihat, bisa dilihat lagi. Bisa saya review ini. Pas. Tentunya Luar biasa. kita tidak bisa. Wih, Alif Bata luar biasa memang. Alif Bata. Ada sedikit yang saya mau lihat. Ya, apa bisa dilihat Bung Dian di sini? Coba. Di mananya Bung Dian? Di sini. Ya. Semestinya hal yang simpel untuk gitaris, tapi yang saya lihat, kok lain ya? Iya. Ada suatu kekuatan. Ya, ada kekuatan magis begitu. Ya mungkin seperti Berarti itu kekuatan magis Coba ya. bisa dilihat kembali.
Oh, bentar. Ah, pas itu. Hal yang mudah tapi bagi saya spektakuler. Kalau cara membawanya seperti spektakuler. Luar biasa Alif Bata nih. Saya jadi bangga dengan beliau ini. Seorang Indonesia yang mampu mewujudkan dunia melalui maya Allah. Terus Bang Dian, coba bisa kita yang tadi itu dia bro, harmoni tadi itu, tering itu selalu kayaknya beliau jarang gagal, selalu berhasil. Harmoni yang keluarkan tadi, efek itu bagaimana Bang Dian itu? Kelebihan dia. Kelebihannya? Kelebihan dia. Semestinya gitaris-gitaris semua tahu soal yang begitu. Cuma kita bisa bedakan mana akustik, mana ini. Ini kebetulan dia akustik, tipe fingerstyle. Bermain seperti yang muncul harmoni. Itu yang kita sulit didapatkan. Kadang kita bermain tidak dapat. Atau mungkin gitaris yang lain lebih handal, mungkin juga ada momentum yang kadang dapat, kadang tidak. Itu kadang terjadi gitar. Tapi untuk Alif Bata ini selalu dia dapat ya. Enteng saja dia bawa enteng. Enteng saja tanpa ada harus ada beban begitu. Nah, itu yang terjadi. Dan saya pikir ini dari kolaborasi yang ada ini, band metal sama fingerstyle Indonesia. Iya. Saya tidak tahu siapa yang adopsi, apa yang mengikuti temponya atau nada-nada fingerstyle dari siapa Alif Bata ini. Iya. Atau dari Alif Bata yang mengikuti. Saya bilang sudah sama-sama amazing, sama-sama band metal, sama yang satu fingerstyle, hebat dua-duanya. Jadi satu kata untuk Alif Bata dari Bung Dian bagaimana? Apa kira-kira? Saya wow, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau mau nonton Alif Bata serasa malas main gitar. Putus asa. Tapi tidak seperti kita, mungkin beda ini. Iya, artinya fingerstyle, kita tipe mungkin sukanya elektrik. Iya, saat ini rada pintar juga kalau bermain main akustik yang tipe-tipe fingerstyle lagi. Kadang sering dikomparasi, teman-teman bilang coba Alif Bata. Itu umumnya Alif Bata, ayo Alif Bata, coba sampai bosan dengar Alif Bata, siapa sih orangnya Alif Bata. Ya saya telah juga lihat siapa mengenal Alif Bata ini mungkin beberapa bulan ini. Ikut rame lah istilahnya, setidaknya suatu kebanggaan fingerstyle Indonesia bisa level dunia, hebat. Baiklah, saudara, kita tadi sudah sedikit mendengar dari Bung Dian, seorang gitaris yang cukup dikenal di Kota Palu. Bagaimana Bung Dian menilai seorang Alif Bata yang betul-betul sangat mahir dalam memainkan fingerstyle-nya. Dan kebetulan tadi kita melihat mereka lagi berkolaborasi dengan grup-grup luar yang beraliran metal. Dan Bung Dian juga sedikit agak kurang, artinya sepertinya orang ini sangat luar biasa. Ada orang yang betul-betul 1000 tahun sekali muncul di dunia, dan kebetulan dia ada di Indonesia. Dan Bung Dian mengangkat jempol kepada Alif Bata dan salut. Ya, salut. Sekarang posisi jalur 2 Kota Palu, Jalan Muhammad Jamin, karena mau kita menjaga tempat
Wirmaru, Kabupaten Sigi. Kita lihat sejenak. Kota ini sudah mulai membenah diri dari keterpurukan akibat likuifaksi dan gempa bumi 28 Oktober 2018. Salah satu kota yang terparah di Sulawesi Tengah, kota Wirmaru. Kabupaten Sigi, Wirmaru. Kita lihat andalan mereka, tempatan daerah Sigi. Inilah pusat kota Sigi, atau tepatnya 0 km dari kota Sigi. Inilah 0 km kota Sigi. Sementara dari sini kita beranjak sekitar 6 km menuju Desa Loru, tempat kediaman yang 5 pintu 4 kota di 9 kabupaten Menjerat, dijaga oleh kakek Mulis sebagai penjaga pintu 4 dan termasuk penjaga baru jalur 2. Sekitar 5 kilo 6 kilo lagi kita akan sampai pada Desa Loru. Kita lagi mobile, masih ada juga likuifaksi mana-mana. Kayak paling parah ada likuifaksi gempa bumi untuk daerah Sulawesi Tengah 2 tahun. Inilah jalan menuju Desa Loru, desa tempat kediamannya kakek Panglima Pintu 4 atau kakek Mulis. Semoga beliau ada di tempat dan sudah mengetahui akan kedatangan kami. Seperti apa janji kami akan mewawancarai beliau, dan mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan waktu dan bisa memperlihatkan jejak-jejak kota kuning Wetira atau jejak-jejak pusaka-pusaka yang sementara ini ada di tangan beliau. Kita upaya, insya Allah apa yang kita datangi, yang kita cari ada di tempat. Karena untuk menghubungi beliau ini tidak sulit. Untuk tempat beliau ini tidak signal HP atau signal telepon. Jadi temuan kali ini hanyalah betul-betul tanpa sepengetahuan beliau. Tapi saya rasa beliau sudah mengetahui bahwa kami berada pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, kami sudah berada di tikungan kiri. Ya, kami sudah masuk ke tikungan kiri atau menuju ke Desa Loru. Kita mendapatkan ada pekerjaan ke tempat yang sangat masuk ke Bali. Sudah mampu. Kita menuju dari Desa Loru. Ada Desa Loru. Tempat kediaman kita sekarang berada di Desa Loru. Apa yang seperti kita janjikan sebelumnya, saya akan memperkenalkan. Inilah sosok kakek Mulis. Beliau inilah yang selalu kita bicarakan di konten sebelumnya. Beliau tugasnya di pintu berapa? Pintu 4 Bambu Kuning. Pelintira 4. Inilah sosok seorang kakek Mulis, Panglima 4, penjaga pintu 4 Bambu Kuning, Kota Kuning. Jadi kami perkenalkan sedikit. Kami juga baru tiba ini, sudah disuguhkan dengan kopi. Kami merasa terhormat sekali. Sudah datang tamu, tiba-tiba langsung dibuatkan kopi dengan kakek Mulis. Inilah seorang panglima yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Jadi
pada waktu berapa tahun lalu waktu kita datang kemari ini kan pada waktu masih rame-ramenya pilkada kan. Pilkada, iya. Iya. Jadi saya dengan beberapa teman kemari itu berulang-ulang sampai 4 kali 5 kali saya diberi kakek itu cincin. Jadi kakek masih ingat? Cincin Kalimaya. Kalimaya, iya. Kalimaya. Dari itu. Taman Safari. Taman Safari yang tidak 4 di Tanah Bambu Kuning. Oh, dari situ. Iya. Iya. Jadi saya itu ada 4 orang saya berkawan itu kakek beri saya cincin Kalimaya. Pertama cuma 3 orang, terus tiba-tiba ada teman Isdan datang sendiri menyusul minta. Isdan orang Tambu. Iya, hitam. Iya. Jadi jam berapa kira-kira kakek punya tugas ini masuk? Jam 8. Jam 8 8. malam sampai kalau kita masuk malam di sini, di sana masuk jam 2 pagi, jam 2 siang. Bulan Siang. 4 itu karena ada di perbatasan saya. Oh, perbatasan. Perbatasan kota Pinggiran 4 dengan Istana 7. Sana 7. Iya. Terus Setelah Istana 7 saya menuju ke Sindue, Doratu. Dan Doratu. Doratu. Iya, di perbatasan Kursi Batu. Batu. Iya. Seperti saya beberapa tahun lalu datang sudah berkenal sama kakek, banyak kakek punya pengalaman yang kakek ceritakan pada kami tentang pengalaman kakek di dalam. Bahkan kakek pernah perkenalkan saya dengan seorang angkatan laut di dalamnya lalu. Oh iya. Angkatan Laut Negeri 9. Negara Siapa Pak Ilham siapa? Pak Irwan. Irwan ya? Pak Irwan. Nah betul itu. Nah, jadi persiapan kakek ke sana ini dia harus pakai apa kek? Persiapan sembugan. Bukan ya? Sembugan ya itu saat ada sesepuh. Ada kepala sesepuh yang ada di Tanah Bambu Kuning. Bukunya. Iya. Jadi jam 8 itu kakek kalau masuk ke dalam itu sudah dengan baju itu gimana? Belum, masih itu saya belum untuk dinas, masa dinas di sini pakaian dinas langsung di ruangan baru pakai pakaian dinas. Bukan dinas ya? Iya. Kalau di sininya kakek masuknya di mana? Lewat pintu yang pernah saya masuki Iya. itu di BP 7 Iya. di Bundaran Speki. Jembatan Jalur 2? Jembatan Kuning Jalur 2. Karena itu ada pintu masuk, itu masuk pagar Irian di situ. Oh begitu ya. Terus keluarnya di mana kek? Keluar di Sindue, Nah, Sindue dengan Langaleso. keluarnya. Iya, ada satu rotan yang tunggu di sana di Loromanda artinya. Sudah berapa tahun nih ini kakek punya memegang tugas ini? Pengangkatan dari tahun 2007. Pengangkatan. Iya, sementara di prajurit dari tahun 96. Prajurit. Prajurit itu sempat saya diangkat sebagai pimpinan gubernur di Bambu Kuning. Bambu Kuning. Yang menandatangani itu Jenderal Kamarudin. Sampai sekarang masih aktif itu. Aktif. Pak Jenderal Pak Jenderal Kamarudin itu orang di dalam. orang jalan pejuang Bambu Kuning. Pejuang Bambu Menembak Kuning. itu. Sampai sekarang tidak ditahu di mana lagi asalnya orang itu. Oh, Masih ada dan saya. masih ada. Sementara masih aktif semuanya. Tidak tahu sampai hari ini saya tidak tahu di mana keberadaan beliau ini. Iya. Yang menandatangani surat saya itu jadi pimpinan itu dia dari Angkatan Darat. Angkatan Darat. Angkatan Darat di dalam ya. Iya, Kamarudin. Oh, Angkatan Darat Negeri 9. Dari 4 Bambu Kuning. Negeri 4 Bambu Iya. Kuning. Bambu Kuning. Pak Jenderal Kamarudin. Jadi coy, saudara-saudara, jadi tampilannya kakek Mulis ini kalau di negeri nyata atau keadaan nyata begini. Iya. Dia sangat sederhana sekali. Tapi begitu beliau tugas ke dalam, jangan kaget kalau beliau mempunyai pakaian yang luar biasa. Kalau di Palu ini seperti kalau outer Palu seperti siga begitu. Iya, ada siga. Siga ya, siga ya? Siga. Seperti siga. Ada topi kah? Ada topi. Topi angkatan masih ada semua. Topi angkatan ya. Masih ada satu Ah, ah. dengan pemberangkatan tanda pemeriksaan dari SPY saya itu tahun berapa itu? Tahun 9 berapa SPY 2008. Berapa? 2008. Iya, Oh 2008. sempat ya di Saya ditemukan dengan ada tanda penghargaan dari SBY waktu tahun berapa itu Pak Longki Bupati Parimo. Iya. Oh pada waktu itu. Pada waktu itu saya berangkat sama-sama duluan Pak Longki dan
saya bilang waktu itu kan kalau aku di Maret datang ke sana mengantar. Oh iya iya iya. Itu saya bahas itu ke sana. Kita dikasih tanda penghargaan dari SBY. Iya, jadi saya salut sekali sama kakek ini dan saya merasa terhormat sudah diterima di tempatnya kakek Mulis ini. Oh, sungguh luar biasa. Saya bisa berkenalan dengan orang yang bisa artinya keluar masuk dari negeri dengan negeri dalam. Kalau di Kota Palu ini kita sudah tidak asing lagi yang namanya Wentirak ya. Tidak asing lagi, sama sekali tidak asing. Tidak asing lagi. Nah, inilah sosok kalau mau berkenalan sama beliau, inilah sosok orang yang keluar masuk di dalam negeri 9 atau Kota Wentira, Bambu Kuning ya. Bambu Kuning. Iya. Nah, inilah sosoknya yang kita selalu cerita. Inilah sosok beliau. Nah, kalau beliau sudah berpakaian panglima, jangan kaget. Sungguh kita artinya segan melihat kalau beliau sudah, karena ada beberapa foto beliau sudah berganti pakaian untuk masuk ke dalam. Jadi yang saya ceritakan ini sudah pernah saya bercerita sama beliau ini 5 tahun dan 6 tahun lalu. Dan ini kami ulas kembali dan kami datang ke kediaman beliau ini betul-betul melalui proses dan banyak rintangan tadi. Alhamdulillah karena memang kami dipertemukan sebelum kami masuk ke rumah beliau, kami sudah bertemu di jalan. Sudah di jalan terlebih dahulu, bahkan lagi beberapa meter masuk ke rumahnya. Inilah rekaman Bisa di yang memegang bendera putih kuning yang bertuliskan inilah rekaman dari dalam yang dipegang oleh kakek Mulis. fitnah titipan dunia. Dia orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kayak suaranya Bung Karno bukan? Suaranya siapa Nanti ini? telepon dia. sampai maghrib dan menguasai Wah. alam gaib dari alam malaikat, alam sangyang dan alam jin. Jelas gambarnya. Sementara aset-aset barangku ku titipkan di alam gaib di para ratu sangyang dan para ratu jin. Maka aku sarankan kepada para pemegang amanahku, jangan ceroboh tentang hartaku. Itu kepunyaan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin disiasati dengan sistem teknologi perbankan. Dan kalau itu hartaku, kenapa tidak aku berikan kepada anak-anakku dan keluargaku? Dan kalau itu harta negara, kenapa aku tidak berikan untuk negara? Makanya banyak orang keliru memandangku, hanya melihat satu sisi sebagai seorang presiden RI yang berpangkat bintang 5. Padahal yang sebenarnya aku diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pangkat bintang segitiga emas, yaitu bintang Rasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membereskan negara-negara yang belum merdeka. Dan sampai aku punya gelar dari PBB, yaitu Presiden Komisaris atau Presiden Sedunia yang disebut Malikul Mulki. Tanda-tanda kemunculan penggantiku yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Kejadian ini tuh. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Qurtubi, nanti di akhir zaman akan muncul ahli baiti, yaitu seorang laki-laki yang membawa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mewujudkan cita-citaku untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya di seluruh dunia yang disebut negara mercusuar. Tanda-tandanya, negara Irak terjadi peperangan hampir-hampir dinar pun tidak ada dan akan terpecah jadi 3 golongan, yakni Sunni, Kurdi,
Lapindo. hitam seperti lapindo. Gunung-gunung akan meletus dan banyak kebakaran. Akan muncul masjid berubah emas. Aduh, Jadi sementara ini itulah tadi data atau pidato yang disimpan oleh kakek Mulis. Kita lanjut. versionan terpeda Setiap khusus. negara di seluruh dunia. Ciri terakhir, kalau mimbar masjid kubah emas yang ada di Depok, Jawa Barat, Indonesia sudah dibuka, berarti harta atas namaku mulai dikeluarkan dari alam gaib, dan muncullah saat itu seorang pemimpin penegak keadilan dunia seperti aku dahulu. Itulah tanda-tanda kemunculan Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Apakah kita tidak menyadari tanda-tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan sudah terjadi semua? Berarti penggantiku sudah ada, tinggal menunggu waktu muncul ke permukaan negara, dan aku yakin bahwa penggantiku ada di daerah Jawa Barat, di daerah perbatasan Subang, Kerawang, Jawa Barat, Indonesia, tidak jauh dari tempat aku memerdekakan Indonesia. Maka aku sarankan kepada orang-orang pemegang amanah, bertobatlah agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan khalifah atau Imam Mahdi ke muka bumi apabila masih ada orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut pandangan manusia masih banyak para ulama. Tapi kenapa Al-Quran berkata begitu? Itulah amanatku yang aku sampaikan kepada orang yang aku percaya. Malam Jumat Kliwon 12 November 2009, Syekh Haji Mester Soekarno. Jadi Subhanallah. saudara-saudara, itulah tadi data atau hasil pidato yang sempat disimpan oleh kakek Mulis sebagai penjaga pintu 4 Bambu Kuning atau pintu 4 Negeri Kuning. Kami tidak menyangka kalau ada tadi pidato yang diduga Soekarno, kami tidak menyangka kami akan disuguhkan tadi data. Kami kemarin tadinya hanya untuk mewawancarai dan silaturahmi kepada kakek. Ternyata yang disuguhkan kemari suatu pidato yang Salah satu disangkakan adalah Soekarno. Salah satu bukti bahwa memang beliau ini menyimpan data-data yang tersimpan rapi di negeri 9 sana. Dan terus terang, tim kami datang kemari tidak menyangka kami akan disuguhkan tadi pidato tadi tersebut yang diduga Soekarno. Kami tidak menyangka. Dan ternyata beliau dengan ringan tangan dan ringan hati untuk memberi kami untuk mendengarkan pidato tadi. Kami saja kaget mendengar pidato tadi dan kami tidak menyangka. Kami terheran-heran. Pidato kenegaraan itu sebelum kejadian dunia. Menurut kakek adalah pidato kenegaraan sebelum kejadian apa, Kek? Kejadian dunia di tanah air ini. Sebelum kejadian dunia di tanah air ini. Kami tidak menyangka, betul-betul di luar dugaan kami. Jadi apa yang kami liput ini betul-betul di luar dugaan kami. Maaf banyak, di luar dugaan kami. Oh, ini pidato kakek rekam pada waktu pidato di dalam ya? Rekaman waktu di dalam itu. Waktu di dalam Tahun 2009 itu. tahun 2009. Beliau sendiri yang pidato itu. Oh, berarti Iya. ini pidato tadi ini Seperti apa yang dia gambarkan tadi mengenai kejadian-kejadiannya bencana itu yang belum terjadi Yang belum terjadi ini dia sudah pidato. dia tahu kan semua itu sudah Allahu dilakukan Akbar. itu. Subhanallah. Sebelum Termasuk kejadian tsunami itu tadi kan saya dengar ini sebelum ada kejadian apa-apa di tanah air beliau sudah sampai. Jadi sudah sampaikan. Iya, walau alam apakah itu memang kekuatan gaib dari orang tua itu sendiri. Iya. Dari Jadi tsunami dan likuifaksi kemarin terjadi di 2 tahun lalu itu
sudah dipidatokan sebelum terjadi. Tahun 2009. 2009. Ini pidato 2009. Pidatonya tahun 2009. Pidato 2009 ini bukan di dunia nyata, Kek. Bukan di dalam. Oh, ini pidato 2009 Dalam ini negeri. di dalam negeri 9. Istana Bambu Kuning. Istana Bambu Kuning. Berarti saya jelaskan lagi bahwa pidato yang kakek berikan kepada kami tadi ini adalah pidato yang berada di dalam Istana Bambu Kuning Istana Bambu tahun Kuning tahun 2009. 2009. Iya, pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan beliau. Ya, sementara tsunami yang terjadi baru 2 tahun lalu, 2018. Sementara ini beliau sudah ungkapkan bahwa akan terjadi bencana tsunami ini sudah 2009 lalu. Inilah Subhanallah. titik-titik yang terakhir kerusuhan antar pejabat. Berarti Tahun 2009 belum dibangun itu Masjid Kubah Mas. Belum. Saya pernah ke sana, Kek. Di Depok. Yang di Depok, Jawa Iya, Barat. pernah saya ke sana. Allahu Akbar, subhanallah. Belum dibangun itu. Iya. Tahun 2009 saya ke sana tahun 2016, Ah, zaman waktu batu-batu akik itu. iya. Nah, itu kan masih baru itu. Iya kan itu belum dia bangun itu dia kan belum pidatokan. Iya, dia sudah pidatokan Pidatokan ini pidato ini. pada waktu tahun 2009 kayaknya. Iya. Ini dia Masya Allah, membangun masjid yang berkubah emas. berkubah emas. Jadi tinggal menunggu waktu kejadian apa lagi yang Iya. mau ngatasnamakan ini di kejadian-kejadian di negara. Di negara ya. Inilah terakhir pejabat yang dia sampaikan ini pidato yang terakhir kerusuhan antar pejabat seluruh dunia. Oh ini. Sudah terakhir ini sudah. Iya sudah. melonjak ini. Mungkin ada hubungannya dengan anu ini kayak pandemi virus ini. Pandemi mungkin ada, bukan hanya mungkin, memang ada itu. Oh, Ada. memang ada. Jadi virus corona ini, Kek. Virus karena ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia ini. Iya. Jadi kayak begini, saya bertanya, ini virus corona apakah di dalam sana ada juga? Di sana tidak ada. Tidak ada. Untuk Melanda tidak ada. Oh, Virus apapun mungkin nggak ada kan? berarti di negeri 9 Wentira sana di Bambu Kuning itu tidak ada virus Tidak corona, ada Kek? untuk virus penyakit apapun tidak ada. Tidak di Bahkan sana. hanya membantu orang-orang Yang susah, yang susah, sakit. penyakit. Allah. Saya sungguh merinding. Saya tidak menyangka, coy. Saya tidak betul-betul menduga kalau yang kami dapat di sini sungguh luar biasa. Pidato tadi yang diduga adalah Soekarno, saya tidak menyangka sama sekali. Kami memang datang kemarin untuk silaturahmi, hanya untuk menepati janji kami bahwa kami akan perkenalkan seorang sosok Panglima Pintu 4 Bambu Kuning. Hanya itu saja kami perkenalkan, tapi beliau menyuguhkan pidato tadi yang di luar dugaan kami, yang sempat kami dengarkan kepada pemirsa. Saya betul-betul merinding mendengarnya. Dan ternyata pidato ini beliau sudah menceritakan 2009, dan ceritanya pidatonya bukan di negeri nyata, bukan di dunia nyata. Pidato ini dipidatokan di dunia gaib, yaitu di negeri 9 atau Bambu Kuning. Pidato ini dibacakan di Wentira di dalam tahun 2009. Dan pidato ini kalau untuk diangkat dengan akal sehat, kita tidak bisa. Iya tidak bisa. Tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu dengan akal sehat ini, karena kami di sini bukan mencari fakta, hanya memang betul-betul silaturahmi. Kalau ditinjau dari akal sehat, pidato yang 2009 ini tidak masuk di akal, karena sudah diprediksi akan ada bencana-bencana. Sementara pidato ini tahun 2009, sementara bencana likuifaksi baru 2 tahun lalu. Dan yang diduga Soekarno tadi itu masih ada di negeri 9. Jadi kami di sini bukan bingung, tapi namanya Allah kuasa. Semua itu bisa terjadi. Jadi kayak bagaimana? Ada foto-foto papa di situ nah. Foto album papa itu dah. Ya, Iya. Album papa masih di Anik waktu foto angkatan itu. Angkatan tahun 2007. ya. Berterima kasih betul kita dulu sama kakek ini. Tidak semua orang punya kesempatan begini kayak. Iya, tidak satu kembali juga. Tidak semua orang bisa mencicipi kopinya kakek ini. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi kita minum kopi dulu. Suatu kehormatan. Kehormatan ini sulit ini orang mendapatkan suguhan dari kakek ini. Ini Allah bukan kopi sembarang kopi. Ya, ini bukan kopi sembarang kopi, ini kopi berkah ini. Kopi berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, saya sampai sekarang pidato tadi saya belum begitu. Subhanallah, Allah kuasa memang. Maaf ini kayak sudah menyita waktunya nih. Suatu saat kalau ada Iya, nampak kejadian-kejadian iya. pasti semua akan terjadi. Ini semua sudah ada
terakhir mampu memanas tuh. Bukan hanya kita, seluruh dunia ini Seluruh dunia. sudah mulai memanas karena memang ketemu sudah punya terakhir. Tanya menyelesai harta-harta beliau kami tidak sempat tidak. Jadi kayak saya potong cerita, saya sangat tertarik ini kayak. Terus terang sangat tertarik sekali ini dengan dedikasi kakek ini sebagai seorang muslim yang berjuang bukan cuma di dunia nyata ini kayak. Tapi kakek juga dengan sukarela bisa menembus ke alam yang tetap yang kasat mata tapi tetap berbau muslim tetap ditegakkan. Mungkin kalau kakek beri kesempatan, kita punya waktu nanti bisa diatur, kita bisa berkunjung lagi kalau masih diterima. Tidak apa-apa, paling bagus. Nah, mungkin kita akan lebih karena kita iya karena tadinya kita ini tujuan utama itu masih silaturahmi begitu saja, belum tahu ke dalamnya kayak. Iya. Jadi persiapan kami juga cuma ya nggak bawa apa-apa. Cuma kebetulan saja kan. Jadi kami ini silaturahmi dan kebetulan lewat silaturahmi seperti janji dengan teman-teman di medsos, kami akan perkenalkan seadanya saja, tapi ternyata yang kami dapat luar biasa. Sungguh luar biasa yang kami dapat. Bahkan kami ini akan disuguhkan foto-foto seorang panglima. Beliau akan melihatkan kita foto-foto beliau di dalam, dokumentasi yang di dalam. Jadi ini bukan editan, bukan hoak, bukan cerita bohong. Ini asli. Ingat saudara, ini asli. Jadi prasangka umum ini mungkin negeri 9 Wentira itu Hanya cerita belakang. hanya cerita yang ketinggalan teknologi. Padahal Nyata itu. di balik itu mereka lebih maju kayak. Daripada kita ini. Lebih jauh lebih maju, bukti-bukti nyata lebih maju. Foto-foto ini. Iya, kayak. Iya. Iya. Iya kayak. Nah, ini dokumentasi kakek yang ada di dalam negeri 9 Wentira. Negeri. Yang satu. Nah, nanti bisa kakek kasih keterangan ini foto apa Ini kayak? di pusat pertokoan Kota Wentira. Pusat pertokoan. Pusat pertokoan Kota Wentira. Nah, ini yang ada di luar nyata di jalan pintu masuk di Bambu Kuning. Ini dibilang menurut kakek jalan pintu masuk Bambu Kuning. Iya. Ini pintu Istana Wentira. Ini pintu Istana Wentira. Istana. Nah, ini semua dokumen loh. Ini bukan editan, asli. Ini pelukis Sulawesi yang pernah saya angkat menghadap ke Presiden Jokowi. Ini pelukis Sulawesi Tengah yang pernah diangkat oleh Panglima, Yang kakek diangkat. menulis oleh Jokowi. Jokowi. Iya, Menghadap. menghadap Jokowi. Jadi di Istana Negara. Panglima yang angkat. Iya. Iya. Ini pintu Istana 4 Bambu Kuning. Ini pintu Istana 4 Bambu Oh, di Kuning. tempat mana kakek bertugas ya? Iya, Ya, oh di sini tempatnya kakek bertugas. itu Di sini tempat pintu 4. Iya, itu pembukaan Iya. pintu. Inilah foto-foto saya waktu di pengangkatan menuju ke Papua. Nah, inilah foto kakek waktu pengangkatan di Papua. Ini Waktu kejadian di Papua. waktu kejadian di Papua. Tahun berapa tuh kek? Tahun berapa nih, Kek? 2007. 2007. Nah, Nah, ini pintu gerbang. ini pintu gerbangnya. Pintu utama kek. Pintu utama Pintu utama. Wentira, pintu gerbang. Lihat saudara. Ini pusat kota Wentira. Inilah. Ini adalah pusat kota Wentira. Kita lihat pusat kota Wentira yang asli. Ini yang asli. Jadi ini dokumen yang kami tidak sengaja, sungguh betul-betul Panglima ini memberikan kami satu dokumen yang sulit untuk orang tembus, tapi kami betul-betul mendapat keberuntungan. Foto-foto ini pertunjukan dan bisa kami liput. Inilah apa ini, Kak? Kota Wentira. Kota utama kota Wentira. utama, Kota pusat Ini terbesar kota di pusat irama, kota Wentira. Ini kota pusat utamanya. Ini Istana Bambu Kuning. Ini Jalan Kebun Kopi. Ini Istana Bambu Kuning. Di mana kebun kopi? Itu tikungan. Ini ada kebun kopi di sini, ada tikungan, itu ada jalan. Iya, Ini ada jalan kebun kopi. Iya, Ini adalah tikungan kebun kopi. Iya. Sebelum Ini masuk tikungan Bambu kebun kopi. Ini sebelum masuk ke kopi ini jalannya. Itu Istana Nah, ini istananya. Ini istananya. Bambu Kuning. Bambu Kuning. Ini asrama angkatan laut.
Dan ini asrama Angkatan Laut Wentira. Iya. Begitu besarnya. Ini semua asli, Tidak, ini bukan main-main, asli. Ini waktu pengangkatan, waktu saya diberangkatkan. Ini 117 negara. Jangan. Ini jangan. Oh jangan. Maaf ya, maaf. Negara. Yang ini sama sementara untuk di rumah satu tiang 12 kamar. Rumah satu tiang 12 kamar. Bukan, ya subhanallah. Tunggu satu. Iya. Ini rumah satu tiang 12 kamar. Ini nanti sampainya. Ini sudah penting ini. Sampai sekarang belum penting. Sudah penting negara. Inilah yang mengangkat saya sebagai pimpinan angkatan yang 2007 yang mendatangkan sudah orang tua ini. Pengawalan saya di sana. Yang dari Korea ini. Inilah yang dari Korea. Dari Korea pernah kesini ya? Pernah. Inilah yang manusia yang kedua. Yang terakhir dia ikut membawa satu istana negara. Oh, dia yang bawa aku ke istana negara. Saya masih dinas menuju ke Papua dengan koper. Dengan helikopter ini. Inilah orang. Ini sosok presiden kita di dalam. Iya. Ini sosok presiden. Iya, presiden di dalam. Presiden RU. Iya. Yang di KTP itu. Iya. Saya waktu dinas sudah mulai berangkat Ke Papua itu. ke Papua. Bukan ke Papua, saya berangkat dinas. Oh, berangkat di dalam ini. Ke dalam. Iya. Berangkat ke dalam. Di waktu memimpin ini. Oh iya. Itu ya. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Ini sudah disuguhi yang sangat istimewa sekali. Sangat istimewa nih. Akan ada satu yang solusi itu sering datang ke sini. Di mana saya tidak langsung hadap, tapi kalau diterima lebih bagus dengan sosok presiden. Sangat keren dan bagus. Jadi teman-teman, saya sampai sekarang masih betul-betul terheran-heran dengan melihat beberapa dokumen yang Panglima berikan kepada kita. Ingat, ini dokumen tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang beruntung yang datang berkunjung dan silaturahmi dengan hati bersih yang beliau akan nampakkan ini. Ini adalah foto-foto dokumen Negeri 9 ada bambu kuning. Jadi bukan orang-orang sembarang yang diperlihatkan. Kami memang betul-betul punya niat baik datang untuk bertemu silaturahmi kepada beliau. Dan data-data atau foto-foto Negeri 9 yang tadi kita tampilkan adalah betul-betul foto-foto di dalam dan bukan hasil rekayasa. Luar biasa. Nggak bisa dipoto kayak foto-foto yang besar tadi bisa dipoto nggak? Oh nggak boleh. Suatu saat nanti. Oh suatu saat iya kayak. Kemarin. Iya. Iya. Jadi kayak begini kayak. Masih banyak lagi. Iya kesempatan kan kita mau pengen silaturahmi lagi nanti. Jadi kita ini tidak sampai di sini, kita punya hubungan silaturahmi kayak. Iya. Siapa tahu insya Allah besok lusa saya akan tetap. Cuman tadi memang kita kesasar jalannya tuh. Karena dulu waktu 5 tahun lalu kita lewatnya lewat bawah, sekarang kita lewat atas. Oh iya. Ayo kelewat. Dan saudara-saudara ini sudah mulai masuk maghrib, adakan sudah maghrib. Jadi mungkin kakek ada persiapan untuk masuk ke dalam. Beliau sudah gelisah juga. Kita akhiri dulu sampai di sini. Ini ingat, ini adalah nyata, bukan rekayasa. Dan ini adalah suatu pertemuan yang betul-betul Allah semata yang pertemukan. Bukan suatu pertemuan yang kita rencanakan. Sangat karena istimewa, ini pertemuan yang istimewa yang kami tidak duga. Yang tadinya kami hanya bersilaturahmi biasa, ternyata kami disuguhkan dengan suatu bukti-bukti yang wow luar biasa yang kami tidak duga. Maaf saudara, sampai sekarang saya masih tercengang dan bingung dengan melihat data-data yang ada tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kek. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Iya.